Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di gedung gereja ini, di gedung Nieuwestad. Atas nama gereja Perkini di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian, dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah gereja Perkini saat ini, maupun yang mengikuti melalui online live streaming. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh pendeta Henry Sanjaya dan diiringi dengan musik oleh Ibu Vanessa Bau. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk ini saya mengundang para jemaat untuk berdiri, dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu persembahan pembukaan dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibadah kita dengan meyakini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia untuk selama-lamanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom. Pada hari ini kita menghayati minggu-minggu sesudah Pentakosta, dan tema ibadah hari ini adalah murah hati itu kaya di hadapan Allah. Matius 5 ayat yang ke-7 menjadi dasar untuk ibadah kita. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sesuai dengan tema hari ini, mari kita menyanyikan Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama segala dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jemaat kekasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan kita setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala salah dan dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Mari dengan berdiri kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 demikian. Kata Tuhan Yesus, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita menyanyikan Ku Berbahagia. Warisnya
Apakah ada sekolah minggu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Sungguh ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih karunia Tuhan yang terus melingkupi hidup kami. Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Firman-Mu sungguh dekat pada kami. Saat ini kami mau menyambut firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja menolong kami. Kuasa kasih Tuhan di dalam terang Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami juga mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Urapi kami semua, ya Roh Kudus, dengan kuasa kasih-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya bukan hanya kata-kata belaka, melainkan ada kuasa yang sungguh menjadi berkat untuk perjalanan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-13 hingga yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Gemeente van Jezus Christus, de Bijbellezing luidt als volgt vanuit Lucas 12 tot en met 13 en het luidt: Iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af: wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Tot zover luidt de Bijbellezing. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu betapa pentingnya uang dan harta dalam kehidupan kita. Semua kita tidak menyangkal itu. Ada di sini yang tidak perlu uang. Semua kita butuh uang, karena memang uang atau harta itu penting. Dengan uang kita bisa membeli makanan, kita bisa membayar uang sekolah anak-anak atau cucu. Kita juga bisa bayar asuransi untuk berobat ketika kita sakit. Atau ya, dengan uang kita bisa berlibur, vakansi, menyenangkan diri. Uang atau harta adalah alat yang memudahkan hidup kita, karena kita bisa saling bertukar kebutuhan dan juga bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup. Tidak ada yang salah dengan uang. Ingat dan jujur tentang itu. Tidak ada yang salah dengan uang atau harta. Itu semua adalah berkat Tuhan. Namun yang menjadi masalah atau masalah itu muncul, yaitu ketika uang atau harta tidak lagi dipandang sebagai alat, tetapi sebagai tujuan hidup. Ketika uang menjadi pusat perhatian kita, dan ketika uang menjadi alat ukur untuk kehidupan ini, bahwa segala sesuatu diukur dari seberapa banyaknya uang yang kita miliki. Nah, disitulah
mulai bahaya mengikuti ketika uang menjadi tujuan hidup kita. Mengapa bahaya? Karena persoalannya sekali lagi bukan pada uangnya. Persoalannya adalah pada diri kita sebagai manusia. Yaitu bahwa kita manusia punya kecenderungan mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Memang mengasihi diri sendiri itu juga penting. Bahkan Yesus juga mengajarkan supaya kita semua mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah pengajaran Yesus yang utuh. Yesus mengajarkan juga tentang mengasihi diri sendiri. Masalahnya adalah yaitu ketika kasih yang mau kita ungkapkan itu berhenti pada diri sendiri, tidak terpancar atau mengalir pada orang lain. Itu persoalannya. Maka ketika kasih berhenti pada diri sendiri, hanya mengasihi diri sendiri saja, maka itu yang kita sebut sebagai egoisme. Kasih berubah menjadi egoisme. Nah, egoisme itulah yang menjadi akar dari banyak persoalan. Egoisme itulah yang bahaya. Egoisme menimbulkan keserakahan. Egoisme menimbulkan ketidakadilan, ketidakpedulian. Egoisme melahirkan cinta uang, cinta harta. Dan itulah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Bukan uangnya yang berbahaya, tetapi cinta uang. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh uang, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi cinta uang itu yang mengubah orang, dan disitulah letak bahayanya. Egoisme yang melahirkan cinta uang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran, kejahatan, korupsi misalnya, dan tentu saja kehancuran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat tajam, yang menyentuh, yang ingin menyentuh kesadaran kita tentang hal ini, tentang bahaya egoisme yang melahirkan cinta uang itu. Di dalam Injil yang kita baca hari ini, dan ini adalah bacaan ekumenis, nanti kalau buka channel YouTube ke Indonesia misalnya, gereja-gereja Protestan banyak membaca Injil hari ini. Seragam kita. Di situ Injil ini menceritakan adalah seorang kaya memiliki ladang dengan hasil panen yang melimpah. Begitu banyak hasil panennya, sehingga orang kaya ini kehabisan tempat untuk menyimpan hasil panennya. Kehabisan lumbung yang dia punya sudah tidak muat lagi. Maka ia berkata dalam hatinya, ketika dia
menghadapi kelimpahan harta ini. Ayat 18 dan 19. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Mari kita perhatikan baik-baik kata-kata yang diucapkan oleh orang kaya ini. Pada bagian awal ayat 18, kata-kata inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kira-kira kata-kata itu salah tidak? Tidak salah. Dia berencana untuk renovasi, ya, membangun lumbung yang baru, yang lebih besar. Ini sebuah rencana kemajuan, ya toh, ya. Ini rencana pembangunan, ini rencana growth, pertumbuhan. Dan inilah logika pembangunan. Logika growth itu, logika pertumbuhan. Development or growth mentality. Ini yang ada pada orang kaya ini. Ya, dan ini sesuatu yang menurut saya wajar. Kita akan hidup mau ada perubahan yang progres, yang maju. Betul toh? Maka logika pembangunan, logika growth itu, logika bertumbuh sudah menjadi bagian dari natur kita sebagai makhluk yang ingin maju. Maju itu dalam bahasa Latin modern, ya, modern. Jadi logika pembangunan, logika growth itu tidak lain bahasa modernitas, modernity. Ya, jadi kalau masyarakat kita sekarang ini adalah masyarakat modern, maka masyarakat modern penuh dengan logika pembangunan dan growth. Jadi pada zaman sekarang sebenarnya mentalitas seperti ini ya tetap hidup, ya, bahkan dibungkus dengan modern, ya, bahwa kalau mau modern ya harus membangun, harus bertumbuh. Jadi ayat tadi, kata-kata tadi sekali lagi buat saya ya wajar-wajar saja. Namun yang berikutnya, kata-kata orang kaya itu, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas 12 ayat 19 itu. Nah, kata-kata inilah yang jadi persoalan. Kata-kata ini mau menunjukkan semangat egoisme, semangat mencintai, mengasihi diri sendiri. Jadi dalam seluruh rencana pembangunan, rencana pertumbuhan, ternyata
Orang kaya yang diceritakan oleh Yesus ini adalah orang yang pertama, tidak ada tuh yang namanya mengucap syukur. Ya, coba perhatikan, ada nggak kata-kata mengucap syukur di situ? Bahwa dia sekarang sudah berkembang, sudah maju, sudah punya banyak hasil panen. Tidak ada ungkapan syukur pada Tuhan di situ. Lalu yang berikutnya, coba perhatikan. Ada tidak pikiran pada orang kaya itu tentang orang lain? Ada tidak? Kan tidak ada. Semuanya bicara tentang hai jiwaku, ya. Semuanya bicara tentang aku. Tidak ada pikiran untuk berbagi. Tidak ada. Semuanya aku mau timbun untuk kesenangan aku. Jadi boro-boro mikir yang lapar, ya, mikir yang menderita. Yang penting aku happy. Itu yang Yesus mau tunjukkan sebagai sesuatu yang berbahaya. Maka perhatikan klimaks cerita yang Yesus sampaikan ini, klimaksnya. Klimaks ceritanya adalah sesuatu yang tragis. Yaitu Allah berkata, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ayat 20. Klimaks cerita ini mau menegaskan sebuah peringatan yang keras dari Yesus. Peringatan bahwa hidup tidak bergantung pada banyaknya uang, tidak bergantung pada harta yang melimpah. Uang atau harta yang berlimpah itu tidak menghasilkan hidup yang sejati. Harta yang berlimpah itu tidak menyelamatkan. Ketika kematian datang, semua itu tidak bisa dibawa. Betul ya? Dan inilah yang mau Yesus ingatkan. Bahwa sesuatu yang tragis bisa terjadi. Apa yang dipikirkan oleh kita, bahwa semuanya itu akan aman-aman saja dengan punya lumbung yang besar. Oke, barangnya sih aman, ya, hartanya aman, kan ya namanya harta ya, kecuali bencana yang besar, ya. Tapi jiwa hidup, nah, bagaimana mau mempertahankannya? Bisa dengan harta? Tidak bisa. Yesus sengaja menyampaikan cerita ini. Coba perhatikan, cerita ini disampaikan oleh Yesus dalam rangka menanggapi seseorang yang meminta dia untuk jadi hakim dalam pembagian warisan. Betul ya? Ayat 13, baca dari atas lagi. Ya, jadi ada orang kan minta tolong pada Yesus. Yesus, mau nggak jadi hakim, jadi penengah untuk pembagian warisan? Nah, permintaan ini juga wajar-wajar saja. Tapi Yesus melihat lebih dalam orang ini, orang yang sedang meminta pertolongan ini, yaitu yang Yesus lihat semangat egoisme. Yang Yesus lihat pada orang ini adalah seorang yang tamak. Tamak itu apa? Serakah. Nah, Yesus ingin menyadari, ingin membuat orang itu sadar
bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar mengejar harta kekayaan. Dan hal yang lebih penting itu adalah hidup yang sejati. Pada ayat 15 Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya." Sangat jelas, tidak perlu diterangkan apa yang Yesus katakan ini. Jadi, apa yang paling penting menurut Yesus? Yang paling penting itu adalah hidup itu sendiri. Hidup, bukan harta kekayaan. Yang paling penting adalah bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tetapi seberapa serius kita hidup kaya di hadapan Allah. Nah, itu yang mau Yesus ajarkan. Sekali lagi, yang penting itu bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa serius kita hidup kaya di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya buat kita, bagaimana caranya menjadi kaya di hadapan Allah? Jawabannya sederhana, satu istilah, ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia jadi dua kata. Jawabannya adalah dengan kemurahan hati. Murah hati. Dalam khotbah di bukit, salah satu poin yang Yesus sampaikan adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi betapa penting perilaku murah hati itu. Karena Yesus melihat perilaku murah hati itu ada pada Bapa Surgawi. Maka Yesus menasehatkan, Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kemurahan hati, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah lawan dari egoisme, lawan dari keserakahan. Kemurahan hati adalah sikap hati tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mau peduli terhadap orang lain, terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Nah, Yesus sendiri menunjukkan teladannya, bagaimana dia meneladani Bapa di surga sebagai pribadi yang murah hati sepanjang hidupnya. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Perhatikan, kalau dilayani kan kita yang dapat, ya. Aku yang dapat. Tapi melayani, aku yang memberi. Maka Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya di hadapan Allah bukanlah soal seberapa banyak harta yang kita punya, kita simpan, oh Allah lihat itu, bukan itu. Menjadi kaya di hadapan Allah justru ditunjukkan dengan memberi. Ini logikanya beda nih ya, dengan logika pembangunan yang kemudian melahirkan egoisme tadi itu ya. Logikanya bukan menyimpan,
tetapi memberi. Menjadi kaya di hadapan Allah berarti tidak egois, tidak serakah. Menjadi kaya di hadapan Allah berarti mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ada balance, ada keseimbangan. Bukan hanya aku, tapi juga ayo perhatikan yang lain. Menjadi kaya di hadapan Allah berarti bersikap murah hati seperti Bapa surgawi yang murah hati. Kalau logika Injil ini diterapkan pada masyarakat sekarang ini, juga pada masyarakat Belanda sebagai negara maju, negara yang sukses. Kan di mana-mana terkenal ya, negara maju ya salah satunya Belanda. Logika ini dipakai, logika Injil. Maka saya yakin negara ini juga negara yang banyak memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pribadi dan sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, dipanggil untuk mencerminkan kemurahan hati Allah Bapa Surgawi. Saya mau bicara tentang gereja. Gereja juga harus murah hati. Gereja yang murah hati bukanlah gereja yang berbangga diri karena saldo depositonya semakin banyak. Kalau ada gereja yang seperti itu, sedih sebenarnya. Gereja yang murah hati adalah gereja yang berbangga karena kesaksian dan pelayanannya yang nyata dalam hidup ini. Walaupun mungkin kekurangan. Aneh ya? Kok kekurangan jadi bangga? Kebanggaan gereja sekali lagi adalah ketika dia mau bersaksi dan melayani. Bukan dengan kelimpahan materi. Gereja yang murah hati tidak sibuk membangun tembok yang tinggi dengan segala kemewahan, tapi membangun jembatan. Kalau tembok itu kan memisahkan ya. Tapi bangun jembatan dalam arti terbuka. Gereja yang terbuka, gereja yang menghubungkan. Gereja yang menjadi saluran berkat bagi ciptaan Tuhan, bagi sesama. Gereja yang murah hati adalah gereja yang tidak menimbun sumber daya untuk dirinya sendiri. Sumber daya di situ entah sumber daya materi tadi itu ya, uang berupa deposito, juga sumber daya manusia. Mesti menjadi gereja yang mau menyalurkan kepada mereka yang butuh pertolongan. Ini yang mau dikembangkan sebenarnya. Menjadi gereja sebagai sister church ya. Sister church itu sebuah konsep mau mengatakan ada gereja yang kuat, banyak sumber dayanya, materinya oke, SDM-nya, SDM itu apa ya? Sumber daya manusianya. Wow, banyak yang hebat-hebat di situ. Nah, ketika gereja kuat, dia harus menjadi sister church buat yang lemah. Ya, buat yang lemah. Maka diutuslah materinya gitu ya, utus dananya, diutuslah juga orangnya. Gereja yang murah hati tidak takut kekurangan, karena dia percaya Tuhan Maha Kaya,
Tuhan mencukupkan. Amin. Gereja yang murah hati melakukan faith rising. Ya, faith rising. Bukan hanya fundraising. Ini kritik saya, ya. Kalau gereja melulu fundraising ya, cari dana gitu ya. Cari dana ya memang butuh. Tapi faith-nya itu, imannya itu juga harus dibangun. Harus ditumbuhkan. Sekali lagi, jemaat Tuhan, saya mau menegaskan berdasarkan Injil Lukas hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi dan gereja yang murah hati. Karena gereja, pribadi yang murah hati adalah kaya di hadapan Allah. Pribadi seperti itu, gereja seperti itu, dalam semangat memberi, bukan hanya menuntut, tapi memberi. Gereja seperti itu, pribadi seperti itu adalah pribadi yang mau terus melayani. Bukan hanya dapat terus gitu ya, tapi juga mau melayani. Disitulah kita menjadi kaya di hadapan Allah. Kiranya kita semua menjadi pribadi dan gereja yang murah hati, gereja dan pribadi yang kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh jelas dan tegas kepada kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa ketika kami hidup di dunia ini, ketika kami sungguh bersyukur oleh karena uang, harta, kekayaan hadir dalam kehidupan kami sebagai alat bantu. Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui cerita-Mu agar kami tidak terjebak memandang uang atau harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak masuk di dalam bahaya egoisme, keserakahan. Karena semua itu akan mendatangkan kehancuran. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi gereja yang murah hati, gereja yang kaya di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini mengubah kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang murah hati, mengubah kami sebagai gereja-Mu menjadi gereja yang murah hati. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan untuk kehidupan dunia kami. Kami menyadari bahwa logika pembangunan, logika pertumbuhan, development atau growth mentality menjadi bagian kehidupan kami di dunia modern ini. Biarlah ya Tuhan, setiap mereka, negara yang mengalami kemajuan di dalam perkembangan hidup di dunia, seperti Belanda ini, mereka boleh menjadi negara yang murah hati, negara yang mau peduli terhadap mereka yang menderita, terhadap bangsa yang ada di dalam kemelut, kelaparan. Tuhan, Engkaulah yang menolong, memberikan kemampuan kepada mereka yang berkuasa, supaya ada perbaikan untuk kehidupan dunia ini. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk pergumulan, peperangan yang terjadi di Timur Tengah, Israel, Palestina, Iran, begitupun Tuhan di Asia, Pakistan, India, Kamboja dengan Thailand, dan banyak Tuhan konflik yang terjadi, bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Tuhan, kami merindukan kehidupan dunia yang damai, supaya kami manusia boleh memikirkan hal-hal yang lebih penting untuk dunia ini, untuk masa depan.
Tuhan, berbicaralah pada mereka. Mereka yang sebenarnya mampu mengatasi segala kemelut dunia. Bahkan Tuhan pun bekerja melalui setiap anak-anak Tuhan, melalui gereja-gereja, sehingga upaya-upaya perdamaian dunia boleh terjadi. Kami menyerahkan Tuhan untuk mereka yang mengalami bencana alam, mereka yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang hidup miskin. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Sesungguhnya kasih-Mu memeluk mereka. Saat ini kami juga mau menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit atau dalam proses penyembuhan. Kami berdoa menyerahkan Ibu Ademar Paung, Ibu Paula Beyer, Ibu Giok Mukhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Truli Tanahatu, Ibu Yece Mahulete, Bapak Bobi Nelwan, Bapak Mostard, Saudara Larry Kraus, Saudari Leli Titale, Ibu Irma Pohan, dan mereka yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang sedang sakit. Berkati pengobatan, perawatan, masa istirahat, semuanya menjadi berkat yang memulihkan, menyembuhkan kesehatan mereka. Saat ini kami juga bersyukur bersama mereka yang bersukacita karena merayakan ulang tahun. Kami bersyukur bersama Ibu Tretale, Ibu Paula Beyer, anak Koh yang berulang tahun pernikahan, Bapak Paul dan Ibu Sandra Klein. Biarlah ya Tuhan, mereka ini di dalam rasa syukur mereka, bersama dengan rasa syukur kami, sungguh mengalami terus-menerus kasih setia Tuhan yang nyata. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk mereka yang berlibur pada hari-hari ini. Tuhan berkati masa liburan mereka, teman-teman kami, saudara kami. Biarlah di dalam masa liburan, kasih setia Tuhan terus menyegarkan mereka, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami, menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan, berkati untuk gereja-Mu, khususnya gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost ini. Berkati Tuhan di dalam seluruh pelayanan, seluruh program untuk GPN di Amsterdam Zuidoost. Berkati majelis mereka yang melayani, baik penatua, diaken, aktivis-aktivis, seluruh jemaat. Tuhan berkati, sehingga GPN Amsterdam Zuidoost ini boleh bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Berkati majelis sinode gereja Perki Nederland, khususnya Tuhan, kami mengingat Ibu Pendeta Ida Patinama
beserta dengan keluarga. Berkati Tuhan untuk kehidupan Ibu Pendeta Ida dan keluarga. Juga untuk majelis dan seluruh jemaat di GPN Almere, GPN Arnhem Gelderland, GPN Voorburg dan Zwolle. Berkati Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Kami percaya kehadiran GPN di negeri Belanda ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat, bagi umat Tuhan. Semua ini kiranya menjadi kesadaran kami semua. Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami secara pribadi dengan segala kebutuhan hidup, dengan segala kerinduan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memberkati kami. Seluruh doa kami ini Tuhan kami naikkan bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Er is tijd om ook te delen voor werk van God. Tibalah saatnya untuk membagian sebagian dari berkat kita untuk pelayanan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 secara berbalasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan kantong kolektif diedarkan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 302.
Kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena terjadi remang pagi dan remaja di siang terang. Kuasa Kristus menyatakan ramai yang cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam namamu tahu. Saat teduh. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah berjalan dengan baik. Atas nama majelis dan jemaat gereja Perak ini di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta Pak Henry di dalam membawakan ibadah pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Kantoria dari gereja Perak Amsterdam Zuidoost yang selalu setia mengiringi dalam ibadah ini. Kebaktian minggu, saya lupa juga kepada pianis kita, natuurlijk. Ya, saudari Vanessa Mbau yang juga datang walaupun dari jauh tinggalnya, tetapi tetap datang untuk mengiringi musiknya di tempat ini.
Kebaktian Minggu 10 Agustus akan diadakan di Gereja Deni Westad di tempat ini, dimulai pada pukul 9.30. Kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi. Kami mengharapkan kehadiran daripada Ibu Bapak sekalian. Kami juga akan mengumumkan bersama ini, diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus akan diadakan pemberkatan nikah dari anggota jemaat kami, Ibu Noftina Dangyungbun dan Bapak David Donkebruk. Ibadah pembekalan nikah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anna Riorika Patinama. Dus bij deze even een mededeling. Op de datum van 9 augustus, zaterdag, er wordt een huwelijksinzegening gedaan van de gemeentelid van ons, mevrouw Noftina Dangyungbun en de heer David Donkerbroek. Minggu kelima tanggal 31 Agustus 2025 ini akan diadakan kebaktian Padang bertempat di Hasperplas, dan ini juga adalah sesuatu yang kami akan adakan bersama dengan saudara-saudara sekalian sebagai familidah yang akan dipimpin oleh saudara Bapak teologi mahasiswa di sini, Bapak Rianto. Kolektif yang terkumpul pada kebaktian Minggu 27 Juli, kantong biru 99 euro 95 sen, kantong merah 142,50 sen. Sumbangan syukur dari Bapak Fons 40 euro, total bedrag 262,45 sen. Di dalam acara bekerja sama di antara Perki Nederland, Gereja Perki Nederland setempat akan mengadakan kegiatan malam gembira pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025, waktu dari jam 6 sampai jam 11 malam, tempat lokasi The Boulder, alamat Dobel 29 Dobel 29 Zwolle. Informasi penjualan tiket dan kupon-kupon dapat melalui GPN setempat. Jadi untuk saudara-saudara sekalian jemaat yang di tempat di Amsterdam Zuidoost, jika ingin hadir di dalam malam gembira ini, malam bersama dari GPN se-Nederland, harap menghubungi salah satu dari majelis setempat. Sekian untuk mededeling ini, untuk warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat beramah tamah pada hari Minggu. Tetapi saya minta duduk dulu. Sebetulnya kita masih ada pemberian bunga yang kami akan berikan berhubung dengan ulang tahun dari anggota jemaat. Jadi perlu dijelaskan juga ya, anggota jemaat dari Perki Nederland. Jadi anggota jemaat yang berumur 70 tahun akan diberikan bunga mengucapkan terima kasih sebab mereka menjadi berumur di atas 70 tahun. Jadi karena saya baru pulang, jadi saya mau menanyakan Bapak Rensi untuk maju ke depan. Kita akan memberikan bunga ini untuk, nah, jadi kita mewakili karena orang itu tidak ada pada hari ini tidak ada di sini. Jadi Ibu Paula Bayer telah menjadi 70 tahun. Dream Center. Nah, terima kasih untuk Ibu Ibu kita kekasih Ibu Sapuri, ya, Ibu Astrid Sapuri. Dan yang satu lagi, siapa? Oh, begini ya, Bapak Frankie tercatat di kita salah datum. Ini juga boleh terus terang ya, boleh kalau kita terus datum. Tetapi sebetulnya kita Juni itu kita tulisnya bulan Juli, betul? Betul ya. Jadi
kami mengundang Bapak Frankie dengan juga ucapan maaf untuk maju ke depan menerima bunga kami walaupun sudah berapa minggu telat. Bapak Frankie sebagai anggota jemaat kami meminta mengundang untuk ke depan. Oke, terima kasih. Aduh. So, Sarah, trots of your vader, eh? Oke. Terima kasih ya, Pak. Ini. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya juga akan memberikan suatu masukan kepada saudara-saudara. Setelah liburan, masa liburan ini, jadi mulai daripada bulan Agustus, kami akan mengadakan kunjungan kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menjadi anggota dan meminta-minta yang akan menjadi anggota. Ini setelah retret yang kebetulan juga dipimpin oleh Bapak Henry, adalah sesuatu yang untuk membangun relasi antara majelis setempat dengan saudara-saudara sekalian yang selalu hadir di tempat ini. Maksudnya untuk memberitakan tugas dan tanggung jawab kami yang kami bisa berikan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi kami akan mendatangi, jadi Bapak Yance nanti saya akan datang ya, bilang mau datang bukan poco-poco aja, tapi kita akan datang juga untuk membicarakan hal-hal ini, tanggung jawab kami kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih, selamat berhari Minggu.